Oke, selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi mahasiswa beserta manajemen strategi dan mahasiswa belajar. Kita ketemu lagi di proses strategi yang berikutnya, yaitu bab ini membicarakan mengenai perumusan strategi. Tahapannya masih di dalam tahap formulasi strategi. Jadi kemarin kita menentukan visi misi, kemudian mengevaluasi faktor-faktor eksternal, kemudian masuk ke dalam evaluasi atau audit internal, lalu berdasarkan ketiganya titik tolak dari visi misi, setelah kemudian dilakukan penilaian eksternal dan penilaian internal, maka tahap yang berikutnya ya, yaitu kita akan mencoba merumuskan strategi. Jadi tindakan-tindakan apa yang kemudian dirancang setelah menemukan atau mengevaluasi hasil-hasil dari eksternal internal yang tentu saja tetap berpijak kepada visi misi. Ya. Tahapan di dalam perumusan strategi ya, kita bisa lihat kembali, yaitu mencoba merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ini tentu saja sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian mencoba mengidentifikasi strategi lalu dan sekarang. Artinya bahwa strategi yang sudah lalu itu bisa jadi itu akan menjadi bagian juga dari yang sekarang, atau itu menjadi bagian dari masa lalu. Artinya penilaian bahwa strategi yang lalu itu sudah, yang pertama mungkin kedaluarsa atau yang tidak up to date dan tidak kondisional dengan kondisi yang sekarang, kondisi pasar sekarang, maka itu berarti menjadi masa lalu ya. Dan sekarang ini berarti yang sudah dilakukan beberapa waktu ya, kalau memungkinkan, kalau nggak ada ya berarti ini benar-benar tindak lanjut atau tahapan kedua setelah strategi yang lalu sudah terlaksana ya. Lalu di dalam strategi itu kan ada pelaksanaan kinerja, maka kemudian kita juga mengidentifikasi kinerja lalu dan kinerja sekarang. Artinya hasil yang sudah diperoleh di dalam pelaksanaan strategi yang lalu itu bagaimana kinerja kerjanya, apakah kemudian bisa terlampaui semuanya ya, atau tidak, berapa persen yang sudah berjalan dan yang belum berapa, ada kegagalan-kegagalan, ada prestasi apa di sana, nah, kemudian sekarang bagaimana, atau yang mungkin beberapa waktu dilakukan bagaimana. Kalaupun belum, berarti yang lalu itu menjadi pijakan juga, menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Artinya bahwa bisa jadi nanti di dalam perumusan strategi ini benar-benar baru ya, atau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang sudah ada yang lalu ya. Dalam makna yang lain artinya begini, kan kita tidak mungkin kemudian mengulangi kembali strategi-strategi baru yang itu sudah pernah kita lakukan, hasilnya tidak maksimal atau hasilnya gagal, masa kita mengulang kembali ya. Artinya dengan identifikasi strategi yang lalu, kemudian identifikasi kinerja yang lalu gitu, kita akan lebih mudah di dalam merumuskan strategi ke depan bagaimana, atau apakah kita akan membuat baru, apakah kita akan melanjutkan ya, atau memodifikasi yang sudah lalu ya, kemudian ke depan ini diubah ya, entah dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang ya. Itu nanti artinya setelah tahapan-tahapan ini kita bisa menilai ya, identifikasi strategi yang lalu, identifikasi kinerja yang lalu pernyataan sasaran atau objektif yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai itu apa sebenarnya sekarang ya, setelah visi misi
diketahui. Artinya kemudian mungkin gampangannya di dalam visi misi itu kan berlaku 25 tahun misalnya ya. 20 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun setelah ya, sesuai dengan perkiraan atau keinginan dari perusahaan yang sudah menetapkan visi misi dari depan. Nah, kita nggak mungkin kemudian melakukan semua strategi secara serentak sekian waktu, 20 tahun, 25 tahun, nggak mungkin. Maka itu kan dipecah menjadi strategi. Ya, strategi. Tahapannya misalnya 5 tahun sekali misalnya ya, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun gitu. Dan itu pun kemudian di dalam masa 5 tahun kita juga menggunakan strategi operasional yang tiap tahun ada. Ya, kemudian taktiknya juga bisa berbeda-beda. Bisa taktik itu dibuat per tahun atau lebih rinci misalnya gitu. Ya. Itu artinya bahwa kita akan merumuskan kembali. Ya. Lalu analisis TOWS dan kita akan membuat suatu perumusan strategi berdasarkan penilaian yang sedang kita lakukan. Penilaian yang berkaitan dengan peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan. Threat, opportunity, weakness, and strength. Ya. Tantangan, ancaman atau tantangan ya, kemudian peluang, kelemahan, dan kekuatan. Ya. Lalu yang terakhir mengembangkan dan mengevaluasi strategi alternatif dan memilih strategi itu di tahap berikutnya. Di dalam pembahasan kita kali ini, kita nanti akan fokus kepada analisis TOWS dan perumusan strategi. Dan di dalam kelas nanti kita akan mencoba untuk praktek itu semuanya. Seperti yang lalu kemarin kita coba praktek dengan identifikasi audit eksternal, kemudian identifikasi audit internal, ya, dengan kasus yang Anda ambil sendiri, apakah dari perusahaan tempat Anda bekerja, dari mahasiswa reguler 2, atau dari lingkungan Anda, ya, entah UMKM, entah usaha-usaha kecil, atau bahkan bisnis yang Anda jalankan. Ya, kemarin kita sudah mulai ya dari situ. Ya. Matrik TOWS di beberapa referensi dan pandangan yang lalu sering mengatakan bahwa ini adalah matrik SWOT atau matrik SWOT, ya, SWOT. Tetapi sekali lagi di pertemuan awal saya sampaikan bahwa saya lebih suka menggunakan TOWS, bukan SWOT tapi TOWS. Ini bukan sekedar pembalik singkatan gitu ya, tetapi bahwa TOWS ini di mana T-nya adalah threat atau ancaman dan O adalah opportunity atau peluang, itu berasal dari faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal saya katakan dulu ini menjadi perhatian pertama. Ya, Porter mengatakan bahwa dengan kondisi eksternal kita bisa menguasai data-data mengenai kondisi eksternal, maka kita akan bisa mencapai keunggulan bersaing. Ya, ini titik awal kita bisa mendapatkan keunggulan bersaing. Lalu yang W-nya adalah weakness atau kelemahan. Weakness itu berarti berapa kelemahan-kelemahan, kemudian strength itu berarti kekuatan-kekuatan. Yang ini tentu saja berasal dari dalam. Intinya itu ya. Jadi 4 ini adalah 2 berasal dari luar dan yang 2 berasal dari dalam. Ya. Lalu karena tujuan kita akan menganalisis atau membuat metrik SWOT atau TOWS ini, ya, tentu saja langkah berikutnya tidak berhenti sampai ke sini. Ya, langkah berikutnya adalah kita mencoba membuat metrik, membuat perbandingan, ya, atau matrik ini nanti akan berisi perbandingan keempat-empatnya, ya. Dan setelah perbandingan empat-empatnya, kita bisa mencoba untuk melengkapi empat-empatnya ini secara bersama-sama atau dipisah
menjadi beberapa hubungan ya. Ya, ini tampilan matriks secara utuh seperti ini. Jadi ada dua kolom yang di atas strength dan weakness, kemudian baris opportunities dan threat, kemudian yang tengah itu adalah hasil dari perbandingan ya. Bagaimana kekuatan yang ada itu bisa menghadapi opportunities ini ya, atau bisa mendapatkan peluang-peluang gitu. Nah, nanti akan muncul strategi SO. Sedangkan nanti adalah strategi BO, itu kelemahan dan opportunities. Kemudian strategi ST tentu saja adalah strength dan threat. Kemudian keempatnya adalah strategi, ini bukan SO, ini adalah WT ya. WT berarti weakness dan threats ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, matrik perbandingan pertama ya, yang kita akan mencoba membuat strategi baru dengan membandingkan antara kekuatan dan peluang, di mana ini akan muncul strategi yang dia berasal dari memperhatikan kekuatan internal perusahaan dalam rangka untuk memanfaatkan peluang di luar perusahaan. Jadi kekuatannya ini, kemudian peluangnya ini, apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah metrik dari kekuatan dan ancaman ya. Di mana strategi strategis ini strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan internal ya, untuk menghindari. Kalau tadi peluang itu untuk menghadapi peluang atau mengambil peluang, justru di sini dilakukan untuk menghindari atau mengurangi ya, mengurangi dampak ya. Jadi apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mengurangi dampak ini ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi WO atau WO strategis, weaknesses dan opportunities ya, di mana kita akan mendapatkan suatu strategi ya, dengan cara mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan kekuatan, ini justru kemudian bisa nggak mengatasi kelemahan yang ada itu dalam rangka untuk memanfaatkan peluang. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kalau kelemahan berarti kita sudah ada apa yang dengan sumber daya yang ada, dengan power apa yang kita akan memanfaatkan peluang. Tetapi kalau di sini karena adanya kelemahan, kita berarti nanti harus mengambil satu solusi ya, mengambil satu strategi mengatasi kelemahan ini karena ada peluang yang muncul ya. Sedangkan yang keempat adalah pembandingan antara kelemahan dengan ancaman ya. Dua kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan ya, di satu sisi itu ancaman, di satu sisi kita punya kelemahan. Strategi apa yang benar bisa kita lakukan untuk mengatasi ini, baik mengatasi kelemahan yang ada dan sekaligus mengurangi dampak dari luar yang mungkin mengancam ya, keberadaan kita ya. Maka kita akan mencoba membuat strategi dengan cara mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Apa bentuknya? Ya nanti bisa bermacam-macam ya. Yang intinya tadi mengurangi kelemahan ini. Mengurangi kelemahan berarti kan kemudian kita akan fokus di kelebihan atau kita menambah tertentu atau strategi tertentu ya. Tetapi ini tidak tidak dihadapkan pada ancaman eksternal. Kita harus bisa masuk apa nih? Misalnya nih kondisi perubahan politik nih ya. Ini kan ancaman eksternal. Ya. Kemudian dengan kelemahan yang ada sumber daya manusia misalnya. Ya, kita misalnya mencari sumber daya manusia ya, bisa enggak yang mereka bisa mengantisipasi
adanya perubahan-perubahan kondisi politik ini, atau kita menunggu dulu nih, menunggu ya, lalu mengurangi kelemahan sumber daya manusia yang ada dengan melakukan training, misalnya training SDM yang ada untuk mempersiapkan mereka nanti saat kemudian kondisi politik sudah mulai berubah, misalnya itu ya, training misalnya gitu ya. Nah itu hanya beberapa strategi ya. Nanti kita akan mencoba mengurekan ini berdasarkan analisis eksternal maupun internal yang sudah Anda buat beberapa waktu yang lalu ya. Nanti seperti biasa kita akan memulai perkuliahan terlebih dahulu untuk membahas ini lebih detail, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau kebingungan mengenai ini bisa kita selesaikan di tahap pertemuan. Sedangkan untuk yang berikutnya tentu saja adalah bagian dari Anda untuk mencoba mengembangkan strategi SWOT ini berdasarkan tadi ya, 4 tadi ya, kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman yang ada, kemudian kelemahan yang ada tetapi kita punya kesempatan, opportunities, atau kita dihadapkan pada kelemahan dan ancaman yang ada ya. Oke, saya pikir cukup ya, materi perumusan strategi ini ya. Dan meskipun sebenarnya strategi itu banyak sekali ya, tapi kita mencoba untuk minimal kita sudah pernah nyoba untuk membuat strategi yang sederhana, strategi SWOT ini ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa membantu untuk memahami apa yang akan kita bicarakan lebih dalam di dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.